sedikit. Ling Xue mengangguk. Biar aku gosokkan untukmu, kata Chen Ping. Lalu dia meletakkan tangannya di atasnya dan menggosok Ling Xue dengan lembut. Ling Xue ingin menolak, tetapi sentuhan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar dan dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Jadi dia menutup matanya sedikit dan perlahan menikmatinya. Pada suatu saat, Chen Ping melihat tangannya basah dan tahu waktunya telah tiba. Diiringi erangan Ling Xue, Chen Ping menerobos masuk. Keesokan paginya, tepat saat langit mulai terang, alun-alun markas Sekte Pedang sudah dipenuhi orang. Mo Chen, Li Chunfeng, dan Nan Batian berdiri di depan, dengan puluhan murid Sekte Pedang di belakang mereka. Ling Xue berdiri di samping Mo Chen, menggenggam erat sebuah bungkusan di tangannya, matanya penuh keengganan, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Chen Ping dan Hu masih berdiri di tengah alun-alun. Mereka telah berganti pakaian bersih dan membawa tas berisi perlengkapan dan obat-obatan. Tuan, Chen Ping membungkuk kepada Mo Chen dengan hormat. Saya akan pergi ke surga ke-6 kali ini dan tidak tahu kapan saya akan kembali. Saya akan merepotkan Anda untuk mengurus urusan Sekte Pedang. Mo Chen mengangguk, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah pil konsentrasi, totalnya 30 pil, yang dapat membantumu menenangkan pikiran dan melawan roh jahat selama pertempuran. Kamu akan pergi ke surga ke-6, dan ada bahaya di mana-mana. Jaga dirimu baik-baik. Chen Ping mengambil botol giok dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Guru." "Dan Anda, Tuan Hu?" Mo Chen menatap Hu Mazi dan menyerahkan sebuah tas penyimpanan. "Ini beberapa bahan untuk membuat jimat. Anda ahli dalam membuat jimat, jadi bahan-bahan ini mungkin bisa membantu Anda." Hu Mazi mengambil tas penyimpanan itu dan menyeringai, "Terima kasih, Saudara Mo Chen. Ketika aku menemukan arwah orang-orangku, aku akan kembali dan minum-minum bersamamu." Pada saat ini, Li Chunfeng melangkah maju, memegang peta yang menguning di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. "Tuan Chen, langit ke-6 berbeda dari langit ke-5. Kekuatannya rumit dan kompleks. Aula ke-6 kuil suci memiliki fondasi yang dalam di langit ke-6. Setelah Anda mencapai langit ke-6, Anda dapat pergi ke kuil Leyin untuk menemui Taois Wuji terlebih dahulu. Karena kamu punya koneksi dengan Taois Wuji, aku yakin dia pasti akan membantumu. Lagi pula, ada kerajaan ilahi di surga ke-6, yang penuh dengan biksu klan ilahi. Aula ke-6 kuil ilahi juga merupakan kekuatan klan ilahi. Jika Tuan Chen berurusan dengan aula ke-6 kuil ilahi, aku ingin tahu apakah kerajaan ilahi akan campur tangan. Kerajaan Tuhan. Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Aku baru saja mendengar bahwa setelah level ke-6, jumlah kultivator dewa mulai meningkat, jadi kalian harus berhati-hati, kata Li Chunfeng. Jadi begitu. Chen Ping mengangguk, lalu mengambil peta yang di atasnya tertera persebaran beberapa kekuatan di surga ke-6. Tuan Chen, saya berjanji akan melayani Anda selama 300 tahun. Saya akan pergi bersama Anda ke surga ke-6. Hanya, Nan Batian menggenggam tangan Xiao Cui, matanya penuh keengganan, hanya saja Xiao Cui sedang hamil.
Aku khawatir aku tidak bisa ikut denganmu kemanapun di negara ini. Kamu hebat sekali. Kamu hamil begitu cepat. Chen Ping sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa biksu berbeda dari orang biasa. Orang biasa mungkin hamil setelah tidur, tetapi biksu telah mengubah nasib dan fungsi tubuh mereka. Meskipun mereka dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Ini pula yang menjadi alasan mengapa beberapa biksu memiliki dua pasangan kultivasi di mana-mana namun tidak memiliki anak. Bukannya mereka tidak mau, tapi fungsi tubuhnya tidak mengizinkannya. Baru beberapa waktu Nan Batian menyusul Xiao Cui, tapi dia sudah hamil. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku hamil. Nan Batian menyeringai. Selamat, aku akan datang ke pernikahannya setelah bayinya lahir, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, semua ini berkat Anda. Jika Anda tidak melenyapkan teknik kultivasi jahat di tubuh saya tidak akan hamil. Saya punya token di sini. Ada juga gedung berita di surga ke-6. Kalau Tuan Chen ingin mendapatkan informasi, Anda bisa membawa token saya ke sana. Hanya mereka yang tahu, dan mereka pasti akan memberi tahu Anda. Xiao Cui menyerahkan sebuah tanda yang sangat indah kepada Chen Ping. Terima kasih, Nona Xiao Cui, kata Chen Ping setelah menerima token. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Meskipun jalan di depan berbahaya, aku yakin kalian akan dapat kembali dengan selamat, kata Mo Chen. Chen Ping dan Hu Mazi bertukar pandang, lalu membungkuk kepada kerumunan dan berkata, hati-hati semuanya. Kita berangkat. Ling Xue menatap Chen Ping, bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia hanya berkata, saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat. Chen Ping menatap air di matanya, hatinya melunak, dan dia mengangguk, tunggu aku. Begitu mereka selesai berbicara, energi spiritual di sekitar mereka berdua melonjak, dan mereka menggunakan teknik pengendalian udara secara maksimal. Sosok mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang menuju langit. Ling Xue memperhatikan punggung mereka perlahan menghilang, air matanya akhirnya jatuh. Ia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, berkata dalam hati, kakak, aku akan berlatih keras dan menunggumu kembali. Mo Chen, Li Chunfeng dan Nan Batian menyaksikan kedua sosok itu menghilang di langit, tatapan mereka penuh dengan kesungguhan. Mereka semua tahu bahwa jalan menuju surga ke-6 jauh lebih sulit daripada jalan menuju surga ke-5, dan aula ke-6 kuil suci dan aula utama aula jalan jahat keduanya merupakan lawan yang sangat sulit. Semoga mereka selamat, kata Li Chunfeng lembut. Mo Chen mengangguk. Chen Ping adalah anak yang berkarakter kuat dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dengan bantuan Guru Hu, dia pasti akan mampu mengatasi bahaya. Setelah meninggalkan kota suci pedang, Chen Ping dan Hu Mazi bergegas menuju surga ke-6. Batas antara langit ke-5 dan ke-6 adalah jajaran gunung yang disebut Punggung Bukit Duanyun. Pegunungan menjulang tinggi menembus awan dan diselimuti awan tebal sepanjang tahun. Awan tersebut mengandung kekuatan spasial yang kaya, dan para kultivator biasa tidak dapat menembusnya sama sekali.
Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ketujuh alam abadi bumi yang hampir tidak dapat menahan terjangan kekuatan spasial tersebut. Cloud Breaking Ridge ada di depan. Chen Ping menunjuk ke pegunungan yang tertutup awan di depan dan berkata dengan suara berat, "Konon, kekuatan spasial di dalamnya sangat kacau. Kita harus berhati-hati." Hu Mazi mengangguk, mengeluarkan 2 jimat kuning dari tas penyimpanannya, dan menyerahkan satu kepada Chen Ping. Ini adalah jimat pengatur ruang angkasa, yang dapat membantu kita menstabilkan kekuatan ruang angkasa di sekitar dan mengurangi perlawanan. Chen Ping mengambil jimat itu dan menempelkannya di tubuhnya. Jimat itu langsung berubah menjadi cahaya kuning redup, menyelimuti tubuhnya. Benar saja, ia merasakan kekuatan ruang di sekitarnya menjadi jauh lebih lembut. Keduanya tak berkata apa-apa lagi. Dengan sekejap, tubuh mereka menghilang di balik awan pegunungan Duanyun. Begitu mereka memasuki awan, mereka merasakan tarikan yang kuat yang seakan-akan merobek tubuh mereka. Ruang di sekitarnya terus terdistorsi, dan retakan ruang hitam muncul dari waktu ke waktu, memancarkan aura yang mendebarkan jantung. "Hati-hati dengan celah ruang," Hu Mazi berteriak keras dan terus-menerus melemparkan jimat di tangannya. Cahaya kuning jatuh di sekitarnya dan untuk sementara menstabilkan retakan ruang. Chen Ping juga berkonsentrasi dan waspada. Kekuatan naga di tubuhnya bersirkulasi, sisik emas menyelimuti lengannya, dan cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, menghalangi tarikan kekuatan ruang di luar tubuhnya. Pedang pembunuh naga berdengung di sampingnya, dan energi pedang menebas dari waktu ke waktu, memotong celah ruang angkasa yang mendekat. Mereka berdua melangkah dengan susah payah menembus awan. Di telinga mereka, terdengar desiran angin dan desisan ruang yang terdistorsi. Di depan mereka, awan dan retakan ruang yang terus berubah. Setiap langkah terasa sangat sulit. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya akhirnya muncul di depan. Surga ke-6 ada di depan. Sekilas kegembiraan terpancar di mata Hu Mazi dan dia mempercepat langkahnya. Keduanya bergegas menuju cahaya, melewati lapisan awan terakhir, dan pemandangan di depan mereka berubah seketika. Langit tak lagi biru muda seperti langit kelima, melainkan biru tua. Awan-awan melayang di udara bagai kapas, memancarkan aura peri yang kaya. Di bawahnya terdapat pegunungan bergelombang yang diselimuti hutan lebat. Sesekali, raungan monster terdengar dari hutan, dan aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada monster di tingkat kelima. Energi abadi yang begitu padat. Hu Mazi menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak takjub. Setidaknya 3 kali lebih padat daripada tingkat kelima. Berlatih di sini setidaknya akan menggandakan kecepatanku. Chen Ping juga merasakan energi spiritual di udara dan diam-diam terkejut. Konsentrasi energi abadi di surga ke-6 memang jauh lebih tinggi daripada di surga kelima. Tak heran jika tingkat kultivasi para kultivator di surga ke-6 umumnya lebih tinggi daripada di surga kelima. Ini baru surga ke-6. Kalau kamu naik ke surga ke-9, ke-19, dan terakhir surga ke-36, energi abadinya tidak akan terlalu padat sampai menjadi substansial. Di bawah langit biru, 2 seberkas cahaya menembus awan dan mendarat dengan mantap di hutan kuno yang lebat.
Chen Ping menarik kembali cahaya keemasan di sekelilingnya, dan ujung jarinya masih merasakan sensasi geli dari kekuatan spasial saat ia melintasi punggung Bukit Duanyun. Humazi tak sabar untuk menghirup udara dalam-dalam, wajahnya penuh keheranan. Wow, energi abadi tingkat ke-6 ini bahkan lebih kaya daripada sumber spiritual tingkat ke-5. Humazi mendecakkan bibirnya, energi spiritualnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan meridiannya menjadi lebih rileks. Aku sudah lama terjebak di tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Mungkin jika aku tinggal di sini selama beberapa bulan, aku bisa mencapai ambang alam abadi manusia. Chen Ping tidak menjawab, matanya sudah mengamati sekeliling. Hutan purba ini benar-benar berbeda dari pegunungan angin hitam di surga ke-5. Pepohonannya begitu lebat sehingga membutuhkan lebih dari 10 orang untuk memeluknya. Batang-batangnya tertutup lumut keemasan pucat, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Kristal seukuran kepalan tangan dapat terlihat di mana-mana di tanah, memantulkan sinar matahari dan bersinar terang. Raungan monster yang datang dari jauh itu begitu kuat hingga cukup untuk menakuti bahkan para kultivator tahap awal alam abadi bumi tingkat ke-5. Hati-hati, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di pinggangnya. Pedang itu berdengung pelan di sarungnya, seolah memberi peringatan. Binatang iblis dari surga ke-6 tidak hanya lebih kuat, tetapi mereka mungkin juga memiliki beberapa kemampuan aneh yang dipupuk oleh energi abadi. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara kerak keras dari hutan lebat di sebelah kiri, diikuti oleh embusan angin, dan dedaunan yang berguguran di tanah tertiup ke seluruh langit. Seekor monster raksasa melesat keluar dari balik pohon, seluruh tubuhnya bersisik biru kehitaman. Kepalanya seperti buaya raksasa, tetapi bermata 3 merah tua. Sepasang sayap daging yang patah menghiasi punggungnya. Air liur menetes dari taringnya yang tajam, dan ketika jatuh ke tanah, ia langsung menimbulkan lubang-lubang kecil. Itulah binatang bersisik busuk bermata 3. Ekspresi Humazi sedikit berubah saat ia mengeluarkan 2 jimat dari tas penyimpanannya. Aku pernah melihat catatan di buku-buku kuno dari surga ke-5 bahwa sisik binatang ini dapat menahan serangan dari dewa bumi tingkat 7. Air liurnya sangat beracun, dan yang paling merepotkan adalah mata ketiganya dapat mengeluarkan bau busuk yang akan menggerogoti jiwa jika disentuh. Binatang bersisik busuk bermata 3 itu jelas menganggap kedua pria itu sebagai mangsa. Mata ketiganya tiba-tiba menyala merah, dan aura busuk berwarna hijau tua melesat ke arah Chen Ping bagai anak panah tajam. Chen Ping menggerakkan kakinya sedikit dan melakukan langkah pengendalian api. Tubuhnya berubah menjadi bayangan untuk menghindari udara kotor. Udara kotor itu jatuh ke pohon tua di belakangnya, dan batangnya langsung menghitam dan membusuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pohon itu berubah menjadi genangan air hitam. Tepat waktu, Humazi tertawa terbahak-bahak dan melemparkan jimat di tangannya, jimat api. 2 api meledak di udara dan berubah menjadi 2 ular api yang melilit binatang bersisik busuk bermata 3 itu. Ular api itu menyentuh sisik-sisik itu, menimbulkan suara, mendesis, namun gagal menembus pertahanan dan hanya meninggalkan 2 bekas hangus.
Binatang bersisik busuk bermata 3 itu merasa kesakitan, meraung marah, dan membuka mulut besarnya untuk menggigit Humasi. Humasi tak berani melawan, dan segera melemparkan jimat penggerak angin, melayang beberapa kaki ke belakang. Bersamaan dengan itu, ia melemparkan jimat pengikat dengan punggung tangannya. Rune kuning terjalin membentuk jaring besar di udara, menjerat anggota tubuh binatang bersisik busuk bermata 3 itu. Chen Ping, ambil tindakan. Humasi berteriak. Cahaya keemasan berkilat di mata Chen Ping, dan kekuatan naga di tubuhnya bersirkulasi dengan liar. Pedang pembunuh naga terhunus, dan energi pedang keemasan dengan api yang berkobar menebas. Tebasan api naga, energi pedang jatuh di punggung binatang bersisik busuk bermata 3 itu, dan sisik-sisiknya hancur seketika. Api menyebar dan membakar kulit serta dagingnya. Mengaum. Binatang bersisik busuk bermata 3 itu menjerit nyaring dan berjuang melepaskan diri dari jimat pengikat, tetapi Humasi telah menambahkan beberapa jimat, dan runenya menjadi semakin erat, mengikatnya dengan kuat di tempatnya. Api keemasan terus melahap vitalitasnya, napasnya semakin lemah, dan akhirnya ia roboh ke tanah, berubah menjadi tumpukan mayat hangus. Chen Ping melangkah maju perlahan, dan api di pedang pembunuh naga berangsur-angsur padam.